berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, tidak boleh, siapapun tidak boleh melakukan penyitaan, perampasan terhadap objek jaminan fidusia, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, ya, tanpa ada putusan pengadilan, ya, karena ingat, dalam hal melakukan perampasan, ya, mengeksekusi barang objek jaminan fidusia tanpa ada kekuatan hukum terlebih dahulu, maka itu masuk dalam ranah pidana. Nah, begini teman-teman, motif baru, modus baru pihak pembiayaan leasing dalam hal menarik, merampas, mengambil kendaraan nasabahnya atau debiturnya yang telat bayar menggunakan jasa pihak ketiga seperti debt collector. Nah, apakah dalam hukum membenarkan tindakan dan perbuatan para pihak ketiga atau debt collector dalam hal melakukan penegakan hukum perjanjian? Tentu tidak masalah, ya. Dalam hukum tidak masalah selama aktivitas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau debt collector itu berdasarkan ketentuan atau kaidah-kaidah yang diatur dalam undang-undang. Baik teman-teman, nah, semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 kalau nggak salah, maka di situ pada intinya menegaskan bahwa pihak leasing pembiayaan, ya, perusahaan pembiayaan tidak boleh lagi mengambil, menarik, memberhentikan, merampas secara paksa kendaraan baik roda 2, roda 4, ya, para debiturnya yang telat bayar, baik itu di pinggir jalan, di rumahnya atau di mana-mana, ya. Itu tidak boleh lagi. Apabila itu dilakukan, maka itu dapat dituntut secara pidana. Namun, motif saat ini yang dilakukan oleh pihak ketiga atau penerima kuasa dari pihak leasing atau perusahaan pembiayaan, nah, biasanya seperti ini, ya. Misalkan dia telah mengincar atau mengintai kendaraan yang telat bayar, dilacak dari plat nomor kendaraan. Nah, lalu kemudian dipepet, ya, misalkan ini banyak terjadi, dipepet terus kemudian, ya, misalkan diminta secara sukarela, secara baik-baik, lalu debitur tidak mau keberatan, lalu mereka digiring untuk menyelesaikan masalah ini di kantor. Nah, itu, ya. Nah, akhirnya sang debitur atau orang yang mencicil atau nasabah mau mengikuti daripada dirampas di tengah jalan, mereka digiring menuju ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, lalu kemudian setelah sampai di office, di kantor, ternyata, ya, dikeluarkanlah surat-surat kontrak, bukti-bukti kontrak atas keterlambatan mereka telah melakukan wan prestasi. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, pihak debitur yang sudah pasrah mau tidak mau akan menyerahkan kendaraan mereka karena sudah diperlihatkan kontrak-kontrak, diperlihatkan bukti wan prestasi mereka tidak sanggup bayar. Nah, akhirnya pada saat mereka mau pulang tidak boleh membawa kendaraan, kunci langsung dipegang, diambil beserta STNK. Nah, untuk dengan alasan katanya mau mengecek identitas dan mencocokkan, ya, antara identitas kendaraan dengan nomor-nomor mesin dan apalah itu banyak. Nah, akhirnya mereka tidak bisa pasrah, para debitur ini, para konsumen ini, nasabah ini mau pulang sudah tidak bisa membawa kendaraan. Nah, pertanyaannya, pada saat penyerahan itu apakah diserahkan secara sukarela atau dalam kondisi tertekan? Nah, kalau seseorang menyerahkan sesuatu dalam kondisi tertekan
di bawah tekanan, maka itu patut diduga merupakan tindakan yang melawan hukum, ya. Ingat, perlu kita ketahui bahwa dalam hukum perjanjian, ya, itu harus ada kesepakatan. Dan tidak boleh dalam kondisi terpaksa, ya. Tidak boleh dalam kondisi terpaksa dalam hal melakukan hubungan hukum atau menyerahkan sesuatu. Nah, apabila kita dalam kondisi terpaksa, maka itu dapat dikategorikan perbuatan yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur perikatan atau perjanjian. Maka dapat dituntut pihak pembiayanya, pihak leasingnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ingat ya. Jadi apabila Bapak Ibu telah melakukan cicil unit kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dan telat bayar, maka ketika merasa keberatan, ketika diberhentikan di tengah jalan, ya, maka pihak leasing tidak boleh mengambil merampas secara paksa, harus diberikan secara sukarela. Nah, kalau sukarela, nah itu lain cerita, tetapi jarang-jarang ya pihak debitur atau nasabah memberikan kendaraannya secara sukarela. Biasanya mereka bertahan, tetapi saking mempertahankan hak-hak mereka juga, tetapi juga dirampas secara paksa. Nah, ini kan merupakan tindakan ya, perbuatan pidana itu, perampasan itu. Nah, dapat delik itu. Nah, ingat, yang berhak memberhentikan seseorang di tengah jalan adalah aparat yang berwenang ya. Jadi tidak semua juga aparat berwenang seperti polisi dapat memberhentikan kita. Nah, hanya polisi-polisi atau aparat tertentu yang dapat memberhentikan kita, misalkan polisi Polantas yang telah mendapat surat perintah dari pimpinan atau atasannya. Nah, misalkan ada debt collector yang mintain identitasnya, apakah mereka sudah bersertifikasi atau tidak. Nah, itu ada identitasnya atau tidak. Jangan sampai kita menyerahkan ya unit objek padahal kita nggak tahu identitas orang yang mengambil unit tersebut. Nah, itu rugi kita. Atau misalkan dia dapat memperlihatkan, menunjukkan surat penetapan dari pengadilan ya. Nah, itu kita harus serahkan unit itu. Tetapi selama dia tidak bisa memperlihatkan surat penetapannya, bukti fidusianya, maka jangan serahkan, karena yang berhak melakukan penyitaan objek jaminan fidusia yang telah menunggak adalah masuk dalam ranah peradilan ya. Jadi pihak pembiayaan leasing harus melakukan permohonan penetapan ke pengadilan terlebih dahulu, baru dapat melakukan eksekusi mengambil objek jaminan fidusia yang ada dalam penguasaan nasabahnya atau debiturnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ingat, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, tidak boleh, siapapun tidak boleh melakukan penyitaan, perampasan terhadap objek jaminan fidusia baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, tanpa ada putusan pengadilan ya. Karena ingat, dalam hal melakukan perampasan ya, mengeksekusi barang objek jaminan fidusia tanpa ada kekuatan hukum terlebih dahulu, maka itu masuk dalam ranah pidana. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, kecuali diserahkan secara sukarela. Oke, baik teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.